Halo Sobat Fisika, perkenalkan saya Kalsana Zahra dengan NIM 2403402. Dan saya Sucitra dengan NIM 240340025. Halo Sobat Fisika, kenalin nama saya Rizky Akbarilahi dengan NIM 240340021. Dan saya Nurwadiantu Anissa dengan NIM 240340037. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Fisika dan Kependidikan, akan mengajak teman-teman melihat kondisi batang air dingin Lubuk Minturun Kota Padang pasca banjir akhir 2025. Dulu sungai ini mengalir tenang, jernih dan indah. Airnya menjadi sumber kehidupan. Dengan tepian yang rapi dan alami, namun setelah banjir besar melanda, wajahnya berubah. Aliran yang dulunya stabil kini melebar tak beraturan, dipenuhi endapan batu dan pasir. Sungai ini bukan lagi sekedar pemandangan yang indah, tetapi menjadi bukti bagaimana alam dapat berubah secara cepat akibat curah hujan ekstrim dan banjir. Faktor utama yang sering disebut sebagai penyebab banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi. Berdasarkan peta curah hujan dari BMKG, wilayah Kota Padang dan sekitarnya menunjukkan dominasi warna merah hingga ungu yang menandakan curah hujan sangat lebat, 100 sampai 150 mm, hingga ekstrimnya mencapai besar dari 150 mm dalam periode pengamatannya. Dalam penelitian hidrologi daerah aliran arus sungai, terbukti bahwa curah hujan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap debit air sungai. Di sini, semakin tinggi intensitas hujan, semakin besar pula volume air yang mengalir menuju sungai. Ketika volume air meningkat secara drastis, dalam waktu yang singkat, sungai dapat meluap dan menyebabkan banjir. Namun demikian, para peneliti menegaskan bahwa curah hujan bukan satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya banjir. Karena pada kondisi ekosistem yang sehat, sebagian besar air hujan akan diserap tanah atau tertahan oleh vegetasi. Penelitian mengenai morfometri daerah aliran sungai air dingin menunjukkan bahwa alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Dulu, tempat ini adalah hutan yang hijau. Pohon-pohon tinggi berdiri kokoh, menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Namun perlahan, semuanya mulai berubah. Perpohonan ditebang, tanah dibuka, dan hutan mulai kehilangan fungsinya. Alih fungsi hutan memang sering dianggap sebagai solusi pembangunan. Lahan diubah menjadi perkebunan, industri, bahkan permukiman. Tapi, tanpa disadari, kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pohon. Habitat hewan mulai hilang, udara menjadi lebih panas, dan bencana seperti banjir serta longsor semakin sering terjadi.
Selain di wilayah hulu, perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan juga berperan besar dalam meningkatkan risiko terjadinya banjir. Di daerah yang semakin urban, banyak lahan yang dulunya berupa tanah terbuka berubah menjadi jalan aspal, pemukiman penduduk, dan bangunan lainnya. Permukaan keras ini tidak mampu menyerap air hujan. Akibatnya, aliran air hujan mengalir ke drainase dan aliran sungai. Kalau kita lihat lebih dalam, banjir yang terjadi di kawasan Lumin Park ini sebenarnya nggak cuma dipengaruhi oleh faktor dari hulu saja, seperti curah hujan tinggi atau aliran air dari pegunungan. Ada juga faktor dari dalam kota itu sendiri yang punya peran cukup besar, yaitu perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan ini terjadi ketika area yang sebelumnya alami, seperti tanah kosong, sawah, atau lahan yang ditumbuhi vegetasi, berubah fungsi menjadi kawasan terbangun seperti perumahan, jalan, dan bangunan lainnya. Dulu, lahan-lahan terbuka ini punya kemampuan alami untuk menyerap air hujan. Air yang turun akan meresap ke dalam tanah, disimpan sebagai air tanah, dan tidak langsung mengalir ke sungai. Tapi sekarang kondisi itu sudah banyak berubah. Seiring perkembangan kota, kebutuhan akan tempat tinggal dan infrastruktur meningkat, sehingga banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, termasuk di Lumin Park ini. Kalau diperhatikan, kawasan ini didominasi oleh permukaan keras seperti beton, aspal, dan atap bangunan. Permukaan seperti ini hampir tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak lagi masuk ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir di permukaan. Aliran air ini bergerak melalui jalan, selokan, dan sistem drainase, lalu berkumpul menuju sungai. Yang jadi masalah, proses ini terjadi dengan sangat cepat. Jadi, dalam waktu singkat, volume air yang masuk ke sungai meningkat drastis. Bisa dibayangkan, kalau hujan deras turun secara bersamaan di banyak titik kawasan permukiman, maka semua air itu akan langsung mengalir ke sungai hampir dalam waktu yang bersamaan juga. Inilah yang menyebabkan debit air sungai naik dengan cepat dan tiba-tiba. Ketika sungai tidak mampu menampung volume air yang terlalu besar, maka air akan meluap keluar dari sungai dan menggenangi kawasan di sekitarnya. Kondisi ini terlihat jelas di Lumin Park, di mana air masuk dengan sangat cepat ke area perumahan, bahkan dengan arus yang cukup kuat hingga mampu menyeret kendaraan. Selain itu, sistem drainase di kawasan perkotaan juga seringkali tidak mampu menampung aliran air yang terlalu besar dalam waktu singkat. Akibatnya, air meluap dari drainase dan menambah genangan di permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan di kawasan perkotaan tidak hanya mengurangi daerah resapan air, tetapi juga mempercepat aliran air menuju sungai. Dengan kata lain, air yang seharusnya bisa tertahan atau diserap justru langsung menjadi limpasan permukaan yang memperparah kondisi banjir. Jadi, meskipun hujan deras menjadi pemicu utama, kondisi tata guna lahan di kawasan seperti Lumin Park ini ikut menentukan seberapa cepat dan seberapa besar banjir itu terjadi. Karena itu, kawasan Lumin Park dapat dikategorikan sebagai bagian dari perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan yang berkontribusi dalam memperparah banjir di kawasan batang air dingin. Faktor selanjutnya adalah kapasitas sungai dan sedimentasi. Kapasitas sungai adalah kemampuan penampang sungai menampung dan mengalirkan debit air dalam periode tertentu tanpa meluap. Salah satu faktor selain curah hujan yang tinggi atas banjir di kawasan batang air dingin ini adalah kapasitas sungai yang semakin kecil akibat pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai adalah proses penurunan kedalaman sungai akibat pengendapan material seperti lumpur, pasir, tanah, dan sampah. Fenomena yang dikenal juga sebagai sedimentasi ini mengurangi daya tampung air, sehingga sering memicu banjir saat curah hujan tinggi. Batang air dingin memiliki luas daerah aliran sungai sekitar 12.919,6 hektar dengan panjang sungai utama yaitu 26.089,6 meter atau setara dengan 26,1 km. Keadaan sungai yang lurus memiliki arus yang cukup deras karena kemiringan dasar sungai yang cukup curam.
Banjir bandang merupakan salah satu bencana yang cukup rawan terjadi pada kawasan batang air dingin karena alirannya melintasi daerah permukiman yang padat dengan topografi yang cukup curam dan jenis material-material pembentuk dasar sungai serta tebing sungai didominasi oleh batuan andesit, tanah dengan kandungan silika, tufa dengan kohesi yang cukup rendah sehingga mudah lepas dan terangkut jika terkena air dan akan menjadi material debris saat debit aliran yang tinggi. Sedimen di batang air dingin berasal dari beberapa anak sungai terutama yang di bagian hulu. Pada musim penghujan, material dan partikel tersebut akan terangkut dan bergerak mengikuti aliran sungai yang akan mengisi bagian tengah serta hilir sungai. Nah, penyebab utama sedimentasi ini yaitu adalah erosi tanah. Tanah dari hulu akibat pengundulan hutan atau alih fungsi lahan terbawa arus dan mengendap. Kemudian pembuangan sampah rumah tangga serta limbah padat akibat aktivitas manusia seperti pertambangan atau pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan di sekitar bantaran. Selanjutnya, dalam upaya mengatasi terjadinya banjir kembali, kami telah menyaksikan secara langsung bahwa masyarakat di kawasan batang air dingin ini telah mengerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan guna pengangkatan sedimen di dalam sungai. Berikut liputannya. Faktor lain yang sering kita lupa adalah kapasitas sungai. Kapasitas sungai yang kecil dan pendangkalan sungai akan menyebabkan terjadinya banjir jika curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Nah, dapat rekan-rekan saksikan bahwa pada saat ini saya menyaksikan antusias dari masyarakat sekitar untuk mengerahkan eskavator dalam menggali bebatuan dan tanah-tanah yang menutupi aliran sungai sehingga akan menyebabkan sungai itu tidak terjadinya pendangkalan. Apa bukti bahwa curah hujan itu tinggi sepanjang tahun? Sungai-sungai yang ada itu berada berapa ya? Ada 17 atau berapa? Cuman ada 5 atau 6 sungai besar. Nah, alirannya itu sungainya itu besar dan dalam. Sungai Kuranji masuk. Iya, masuk. Oh iya, sungai Yang besar sini, kan? Yang sebelah ini sungai air dingin ini namanya sungai batang air dingin. Batang air dingin. Oh, kalau yang di Lumen itu aman nggak sih? Nggak aman. Tidak, ya. Aman. Nah, jadi kalau kita lihat ini daerah satu lagi itu yang pertama, yang kedua itu yang perlu kita ingat daerah resapan air dan daerah aliran sungai itu jangan diubah. Maksudnya diubah. Jangan tidak boleh dijadikan area terbangun. Digunakan. Jadi Itu seperti yang sudah terjadi itu. Iya, jangan dijadi area perladangan. Itu Objek ya wisata. kalau mau kita jujur-jujuran, itu daerah-daerah yang di Lumin itu. Ada sekolah terkenal, ada villa, itu nggak boleh ada bangunan sebenarnya. Oh, jadi villa-villa yang ada ini sebenarnya menyalahi Nggak juga. boleh. Ya. Jadi yang perlu dicatat itu, Sumatera Barat itu pola hujannya namanya ekuatorial, mempunyai 2 puncak. Kamu Iya, jadi itu hutan yang di atas itu udah banyak gundul itu, udah ditebang-tebang. itu akan memicu longsor kalau curah hujan nanti tinggi ya. Betul. Nggak ada Dan air curah tidak hujan pernah itu ya perlu diketahui itu dia berulang. Siklus. Ada perulangan 2 tahun, ada perulangan 5 tahun. Jadi yang terjadi di kita ini masih akan berulang gitu. berulang Pak Wo. dan akan berulang. Itu kan juga ada objek wisata banyak tuh yang kayak pemandian atau apapun. Iya. Yang di Lumen turun. Perumahan baru itu beresiko. Berisiko. Ya Allah. Ada 2 puncak. Jadi ekuatorial itu 2 puncak seperti pelana kuda. Yang pertama itu puncaknya di Maret April. Yang kedua itu Oktober November. Itu masih berlaku sampai sekarang Sampai berarti. saat ini masih. Akan ada. Dan yang tertinggi itu Oktober November. Oh, karena Nah, jadi kalau dibayangkan banjir kemarin itu besar, Oktober November kalau tidak waspada itu bisa lebih besar lagi. aduh, terus kita harus bagaimana Pak Wo? Jadi Sementara, bayangin curah hujan yang di daerah lain itu intensitasnya untuk 1 bulan, di sini cuma 1 hari. Aduh. Jadi kayak ada air ember ditumpahkan gitu.